Halo kelas persamaan diferensial, apa kabar? Oke, kita lanjutkan kuliah kita dengan membahas mengenai penyelesaian persamaan diferensial order 1 dengan cara substitusi dan transformasi ya. Oke, apa itu? Jadi begini, kalau Anda menemui persamaan diferensial dengan bentuk umum seperti ini, ya ini sebenarnya kan dy per dx sama dengan ini ya. Jadi ini kalau dijadikan satu kan ini dy per dx sama dengan ini dibagi ini ya kan. Nah, di mana A, B, C, P, Q dan R-nya adalah elemen bilangan real, ya, merupakan bilangan real. Maka ada 3 teorema untuk menyelesaikannya ya. Teorema pertama, kalau C dan R-nya itu adalah sama dengan 0, maka sebenarnya persamaan ini adalah persamaan homogen. Karena sebenarnya dia adalah seperti ini kan, AX plus BY dx ditambah PQ plus QY dy sama dengan 0. Jadi dia adalah persamaan homogen ya. Nah, kemudian teorema kedua, kalau misalnya A dibagi P itu sama dengan B dibagi Q sama dengan sebuah nilai, maka transformasi kita menggunakan sebuah fungsi transformasi yaitu Z sama dengan AX plus BY. Nah, fungsi transformasi ini akan merubah persamaan tersebut menjadi persamaan diferensial yang bisa dipisahkan, gitu ya. Jadi pemisahan nanti terus kemudian dia akan menjadi penyelesaiannya adalah pemisahan variabel. Itu. Kemudian teorema yang ketiga, kalau A per P-nya A dibagi P itu tidak sama dengan B dibagi Q, maka nanti kita memerlukan fungsi transformasi yang lain ya, yaitu fungsi transformasi I dan I yang akan saya terangkan kemudian ya, yang akan merubah persamaan tersebut menjadi persamaan diferensial. Nah, I yang pertama itu adalah dengan menggunakan variabel baru. Variabel barunya apa? Jadi gini, jadi AX plus BY plus C kita anggap sebagai U, dan PX plus QY plus R kita anggap sebagai V. Lalu jadi ini akan menjadi UDX plus VDY. Gitu. Nah, nanti kalau kita turunkan ADX ditambah BDY ya, itu akan sama dengan DU. Sementara yang persamaan yang kedua, kalau kita turunkan PDX ditambah QDY itu sama dengan DV. Gitu. Jadi ini adalah fungsi transformasinya menggunakan variabel baru U dan V. Nah, jika determinan A, B, P, Q-nya tidak sama dengan 0, maka dx-nya nanti adalah fungsinya seperti ini. Q du dikurangi B dv dibagi A Q min BP. Sementara dy-nya itu adalah A turunan V dikurangi P turunan U dibagi AQ min BP. Nah, nanti dx sama dy-nya kita substitusikan ke persamaan awal ini ya, sehingga kita akan mendapatkan persamaan homogen. Itu cara yang transformasi yang pertama untuk teorema ketiga. Nah, transformasi yang kedua untuk teorema ketiga adalah dengan mengambil bentuk ini, AX plus BY plus C dx sama dengan 0, PX plus QY plus R dy sama dengan 0. Nah, kalau kita punya dua persamaan ini, kita anggap dia adalah persamaan dua garis yang berpotongan, dianggaplah berpotongan di H dan K, di titik HK ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, maka substitusi X sama dengan U plus H, dan maka substitusinya adalah X sama dengan U plus H dan Y sama dengan V plus K, sehingga dx-nya adalah du, dy-nya adalah dv. Begitu. Jadi nanti ini kalau kita masukkan di sini, maka kita kemudian akhirnya akan mendapatkan persamaan homogen. Begitu. Nah, kita ambil langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan solusi permasalahan dari persamaan diferensial ini. dy per dx sama dengan 3x min 2y plus 1 dibagi dengan 6x min 4y plus 1. Ya, kalau kita buka persamaan ini ya, kita
kalikan, kita akan mendapatkan 6x min 4y. Jadi ini dikalikan ini sama dengan ini dikalikan ini, biasa saja ya. Lalu dx suku kanannya kita pindah ke sebelah kiri ya. Sisi kanannya kita pindah ke sebelah kiri, kita akan mendapatkan 6x min 4y plus 1 dy dikurangi 3x min 2y plus 1 dx sama dengan 0. Ya, ini kita sebut sebagai persamaan 1. Kita tahu bahwa ini A-nya, ya kan? Ini A-nya 3, B-nya min 2, P-nya 6, Q-nya min 4. Ya. Karena A per P itu sama dengan B per Q, yaitu sama dengan setengah, maka kita akan menggunakan teorema kedua untuk menyelesaikannya. Teorema kedua apa? Itu adalah kita menggunakan transformasi Z sama dengan AX plus BY. Ya. Kalau kita punya Z sama dengan AX plus BY, maka A-nya itu kan 3 dek, B-nya min 2, kita masukkan, jadi Z-nya adalah 3x min 2y. Nah, turunan daripada ini adalah dz sama dengan 3dx min 2dy. Ya, kita turunkan masing-masing. Ya. Nah, sehingga dz itu adalah, dx, kita pindah ke sebelah sana, dx itu adalah sama dengan dz plus 2dy per 3. Ya, ini kita simpan. Ya. Nah, kita masukkan itu ke dalam persamaan. Tadi persamaan pertama kan seperti ini bentuknya. Ya. 6x min 4y plus 1 dy min 3x min 2y plus 1 dx. Nah, kita kelompokkan dulu ini 6x min 4y plus 1 dy, lalu 3x min 2y plus 1 dx. Ingat, tadi 3x min 2y itu adalah z. Ya kan? 3x min 2y z, maka kita ubah menjadi z. Nah, 6x min 4y itu berapa z, Dek? 6x min 4y berapa z? 2 kan ya? Jadi yang sebelah sini menjadi 2z plus 1 dy, ya. Yang sebelah sana menjadi z plus 1 dx. Ya. Ini adalah tadi persamaan 1 tadi ya. Nah, jadi persamaannya menjadi 2z plus 1 dy min z plus 1 dx-nya ini. Kita masukkan. dz plus 2 dy per 3 sama dengan 0. Gitu ya. Kita lanjutkan. Tadi yang dari halaman sebelumnya saya pindah ke sini. 2z plus 1 dy min z plus 1 kali dz plus 2 dy per 3 sama dengan 0. Ya. Kita kalikan kedua suku, sisi kiri sama sisi kanan dengan 3, ya. Maka saya akan mendapatkan 6z plus 3 dy per z plus 1 dz plus 2 dy sama dengan 0. Sepertiganya hilang, yang sini dikalikan 3, ya. Kalau saya kumpulkan semua dy-nya di sebelah sini, ya, saya akan mendapatkan 6z plus 3, ya, min 2z min 2 dy dikurangi z plus 1 dz. Jadi ini kali ini, ya, ini dikalikan ini sama dengan ini, ya kan, Dek? Oke. Sekarang 6z-nya bisa kita jumlahkan dengan dikurangi dengan 2z, dia adalah 4z, 3 dikurangi 2 adalah 1. Jadi persamaannya begini. 4z plus 1 dy min z plus 1 dz sama dengan 0. Sudah. 4z. Akhirnya kita dapatkan dy, kita bagi ini semua sisinya dengan 4z plus 1, maka kita dapatkan dy min z plus 1 per 4z plus 1 dz. Sudah. Anda lihat ini, kita lihat bahwa persamaan ini berubah menjadi persamaan yang bisa kita selesaikan dengan pemisahan variabel, ya kan? Persamaan diferensial bisa diselesaikan dengan cara pemisahan variabel. Nah, setelah dipisahkan, ya, masing-masing kalau kita integralkan, kita akan mendapatkan integral dy min 1/4 integral dz
min 3/4, maaf, ini harusnya ada integral di sini ya. Min 3/4 integral 1/4z plus 1 dz sama dengan 0. Nah, mengapa dari sini kita bisa, dari ini ya terutama ya, yang dz ya, yang suku dz ini, kok bisa menjadi dua buah suku? Anda masih ingat ini ya, di komposisi parsial nanti dipelajari sendiri ya. Di komposisi parsialnya seperti itu. Saya lanjutkan dari sini, saya akan mendapatkan integral dy itu adalah y, integral min 1/4 dz, tentu saja min 1/4 dz, min 1/4 z, lalu integral 3/4 integral 1/4z plus 1 dz, saya mendapatkan 3/16 ya, 4 kali 4 ln 4z plus 1 plus c sama dengan 0. Nah, karena tadi z-nya itu adalah 3x min 2y, ya kan, masih ingat kan? Tadi ya, kita ambil fungsi transformasi yang seperti itu, z sama dengan ax plus by, maka kita kembalikan lagi. Jadi y dikurangi 1/4 z-nya 3x min 2y dikurangi 3/16 ln 4 kali z, ini 3x min 2y plus 1 plus c ya. Lanjut, maka saya akan mendapatkan ini, saya kalikan dengan 4 ya, sisi kiri dan sisi kanannya, saya akan mendapatkan 4y min, ini hilang, 3x min 2y min, ini menjadi 4 ya kan, 3/4 ln ini kali ini 12, ini kali ini min 8y plus 1 plus 4c sama dengan 0. Ini kurungnya bisa saya buka, maka saya akan mendapatkan 4y min 2y 6y. Langsung ini yang tidak mengandung y saya pindah ke sebelah kanan, sisi kanan. Jadi 6y sama dengan 3x ditambah 3/4 ln 12x min 8y plus 1 plus c1, di mana c1-nya itu adalah 4c. Ya. Ya, ini sama. Lalu semuanya saya bagi dengan 3. Kalau saya bagi semuanya dengan 3, maka saya akan mendapatkan ini adalah 2y sama dengan x ditambah ini saya bagi 3 menjadi 1/4 ln ini tadi 12x min 8y plus 1 plus c2, di mana c2-nya adalah 1/3 c1. Begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat.